Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Insinyur Baiti Hidayati, STMT IPP. Saya merupakan dosen pada program studi D3 Pemeliharaan Alat Berat jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada bidang pendidikan dalam rangka mengikuti program sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah Mekanika Fluida. Mata kuliah ini memberikan mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep-konsep mekanika fluida meliputi pengertian fluida, hidrostatis, hidrodinamik, tekanan, aliran pada fluida, mesin-mesin fluida. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memahami konsep-konsep mekanika fluida serta mampu menerapkan pada bidang teknik mesin. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan konsep dan penerapannya pada gejala sehari-hari, terutama pada bidang teknik mesin melalui metode ceramah, diskusi, eksperimen, dan demonstrasi, serta penugasan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah CPMK 1, mahasiswa dapat mengkarakteristikkan ilmu mekanika fluida, fluida statis, fluida dinamis, sifat-sifat fluida, dan sistem satuan. CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis parameter tekanan, satuan, dan skala pengukuran tekanan Bernoulli, serta momentum fluida. CPMK 3, mahasiswa dapat menghitung parameter aliran sistem dan volume kendali, persamaan kontinuitas, persamaan gerak Euler, hukum rugi aliran dalam pipa. CPMK 4, mahasiswa dapat merencanakan penggunaan mesin-mesin fluida dalam bidang keteknikan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar meliputi sub CPMK 1 di mana mahasiswa mampu mengklasifikasikan sifat-sifat fluida, hukum dasar mekanika fluida, aliran fluida statis maupun dinamis. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu membedakan tipe aliran fluida berdasarkan bilangan Renault. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis viskositas fluida, tekanan, dan pengukuran tekanan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis persamaan dasar statika fluida, tekanan, dan gaya apung. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis dinamika fluida, persamaan Bernoulli. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis gaya-gaya dan momentum. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis rugi-rugi aliran fluida dalam pipa. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu merancang mesin-mesin fluida pada penerapan industri serta analisis energi. Pada video pembelajaran ini, saya memilih topik compressible flow dan uncompressible flow karena materi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia teknik mesin, terutama bagian fluida. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan Student Centered Learning (SCL) sehingga mahasiswa berperan aktif selama proses belajar. Metode yang saya gunakan meliputi ceramah interaktif, tanya jawab, problem based learning melalui studi kasus industri, serta diskusi kelompok. Untuk mendukung proses pembelajaran saya, memanfaatkan Learning Management System atau LMS Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai media pembelajaran daring. Selain itu, saya juga menggunakan media berupa slide presentasi, gambar ilustrasi, studi kasus industri agar mahasiswa lebih mudah memahami konsep yang dipelajari dan mampu mengaitkan dengan kondisi nyata di lapangan. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara objektif dan berkelanjutan. Setiap hasil evaluasi saya melengkapi dengan umpan balik sebagai bahan refleksi agar mahasiswa dapat terus meningkatkan pemahamannya. Melalui pendekatan pembelajaran tersebut, saya berharap mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara akademik, tapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan teknis secara tepat, menjunjung tinggi aspek keselamatan kerja, serta siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan dunia industri. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mekanika fluida dengan materi compressible dan incompressible flow. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
semuanya? Kabar baik? Mata kuliah kita hari ini? Jadi untuk adik-adik semester 2 pada siang hari ini kita akan menyambung tentang mata kuliah mekanika fluida, ya, sambungan dari mata kuliah di minggu lalu. Jadi pada siang hari ini, ya, saya harap di sini adik-adik semua bisa fokus untuk belajar dan melaksanakan diskusi di mata kuliah kita 2 SKS, ya. Untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, adik-adik mahasiswa semua, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini, ya, maka kita harus melaksanakan absensi terkait dengan kehadiran adik-adik mahasiswa di sini semua. Untuk ketua kelas sudah diinformasikan bahwa apabila mana ada anggota kelasnya yang tidak bisa mengikuti kegiatan, baik izin, sakit ataupun ditugaskan, harap untuk mengumpulkan dokumentasinya masing-masing, ya, dan diserahkan ke ibu. Nanti akan kita absen satu persatu, ya. Fauzan ada? Ibu. Andrea? Ibu. Ada. Arafa? Ibu. Dan Dafa? Ibu. Reza Juliansa? Ada Bu. Safa? Ibu. Syahri? Ibu. Oke, jadi semuanya hadir semua, ya, tidak ada yang tidak dapat mengikuti proses perkuliahan kita pada hari ini. Jadi untuk menindaklanjuti kegiatan perkuliahan kita, ya, sesuai dengan RPS yang telah dirancang, maka minggu ini kita melaksanakan proses perkuliahan dengan tema yaitu aliran kompresibel dan unkompresibel, ya. Jadi seperti yang setelah Ibu bicarakan kepada adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa fluida, mekanika fluida mempelajari perilaku fluida, ya kan? Jadi di sini fluida mempelajari tentang pengertian fluida, bentuk-bentuk fluida. Di sini ada segala jenis zat yang dapat mengalir, seluruh zat yang dapat mengalir dan dapat berubah bentuknya secara terus-menerus akibat suatu gaya, itu adalah fluida. Fluida itu tidak hanya cairan, tapi juga bisa gas, ya. Pada pertemuan awal setelah disinggung bahwa fluida itu ada sifatnya kompresibel dan incompressible. Jadi kalau fluida yang kompresibel artinya fluida tersebut mampu mempan. Kalau uncompressible artinya fluida itu tidak mampu mempan. Ya, fluida yang kompresibel itu contohnya adalah gas. Kenapa bisa dikatakan gas? Karena fluida itu, ya, berbentuk gas sehingga dapat dipadatkan pada suatu ruangan. Contohnya itu adalah gas LPG. Gas LPG yang kita beli 3 kilo itu bentuknya adalah gas. Kita paksakan memasukin ke sebuah tabung dengan paksaan. Maka gas tersebut dapat memasuki tabung gas secara maksimal, ya, tetapi tetap ada batasannya tertentu tergantung dengan tekanan, ya, berapa kapasitas tahanan tekanan tabung dari gas tersebut. Nah, kalau fluida yang incompressible artinya adalah fluida yang tidak mampu mempan. Contohnya adalah air, oli, ya. Kenapa dibilang tidak mampu mempan? Karena fluida ini hanya bisa ditampung di suatu tempat dan tidak bisa dipres lagi. Jika kalian mendapatkan sebuah wadah seperti ember dan fluida itu air itu masuk, saat kita tekan tidak akan berubah kondisi apapun kecuali tahanan dari benda tersebut, ya, ruangan itu pecah. Kenapa dia bisa pecah? Karena tekanan yang kita buat itu lebih besar dari daya tahan tekanan embernya. Itu adalah fluida incompressible. Oke, ya. Oke. Lalu suatu fluida, ya. Ya. Kalau ini adalah suatu pipa, kemudian ada fluida yang masuk ke sini,
ya. Kemudian juga ada fluida yang keluar. Kalau kita mau mengenal fluida, maka persamaan yang kita gunakan rumusnya adalah Q. Ya, samaannya adalah Q. Apa rumus Q? Apa? A dikali dengan B. Q-nya apa? Debit. A adalah luas penampak. Sedangkan V adalah, kalau kita ngomong fluida, ya, V itu ada dua macam. V besar volume, V kecil adalah kecepatan. Kalau kita ngomong fluida yang mengalir, artinya di sini adalah apa? Adalah kecepatan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Belum ada? Belum ada. Sekarang kita masuk ke bagian satuan, ya. Kalau Q itu adalah debit, satuannya apa? A luas penampak, satuannya apa? P kecepatan, satuannya apa? Ada ya? Oke, jadi di sini ada persamaan debit air, ya, dimana Q itu adalah debit, A luas penampak, dan C ada kecepatan. Siapa yang bisa tahu satuan-satuan ini? Ya, silakan. Untuk debit itu satuannya meter kubik per second, Bu. Meter kubik per second. Kemudian Untuk luas penampang itu meter kuadrat. meter kuadrat. Kecepatannya meter per second. Meter per second. Benar? Oke. Nah, jadi sebagai seorang mahasiswa teknik mesin, kalian harus mengetahui kalau kita sudah ngomong masalah bidang, maka persamaan yang digunakan adalah Q sama dengan A dikali dengan B. Q itu adalah debit. Paham sampai sini? Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, silakan Nelson. Sebelumnya kan tadi ada pembicaraan tentang fluida gitu. Yang bertanya Bu, tadi kurang ngerti apa itu perbedaan dari fluida compressible sama incompressible. Oke, terima kasih pertanyaannya Nelson. Ini adalah pertemuan kita pertama mengenai tentang fluida compressible dan incompressible. Jadi kalau kalian secara awam masih bingung, itu adalah wajar. Mungkin dari di antara kalian semua tadi sudah ada yang bisa menangkap apa yang dijelaskan. Silakan, siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan. Kalau fluida incompressible itu adalah fluida atau aliran yang tak termampatkan. Sedangkan fluida compressible adalah fluida yang termampatkan. Contoh dari fluida incompressible itu sendiri adalah air dan oli. Kalau fluida compressible adalah gas. Oke, gimana Nelson? Yang disampaikan teman kamu itu adalah benar. Jadi secara logikanya, ibu menjelaskan suatu materi, ibu tidak memfokuskan kalian harus hafal, tapi kalian harus mengerti. Sebenarnya fluida ini adalah pertemuan kita di kehidupan sehari-hari, baik dari kalian mandi air keluar melalui pipa, ya, dari keran, kemudian kalian mengisi bensin, ya, kendaraan bermotor, itu salah satu mekanika fluida, ya, salah satu bentuk aliran fluidanya. Oke, paham sampai sini? Jadi cobalah untuk memahami sebelum kalian terjun ke dunia industri, kalian harus bisa mengaplikasikannya, mengerti di mana letak, ya, kesinambungan antara fluida dengan kehidupan kita sehari-hari sebelum masuk industri. Ya, nanti kalau sudah masuk ke industri itu pembahasannya sudah beda. Karena kenapa? Skalanya sudah besar. Mainan kalian adalah oli, ya, minyak-minyak yang lain. Kaitannya kemana? Bagian adalah densitas dari fluida itu masing-masing. Ya, oke Pak? Nah, di sini ya ada beberapa pertanyaan. Ya, Ibu sudah membuatkan di sini suatu tugas untuk kalian semua. Oke.
Ya, di sini sudah Ibu siapkan tugas untuk kalian semua, ya, terkait dengan mata kuliah kita. Ya, di sini ada tugas yang harus kalian upload. Jadi tugasnya ada di sini. Nah, ya, kalian harus menghitung aliran tak termanfaatkan pada suatu pipa dengan diameter kecepatan awal yang berbeda-beda. Kemudian kalian harus menganalisis aliran termanfaatkan pada nozzle dengan kondisi tekanan dan suhu masuk yang bervariasi. Bagaimana di sini Bu? Ada hitung aliran tak termanfaatkan pada pipa dengan diameter dan kecepatan awal berbeda-beda. Jadi di sini nanti kalian Ibu tugaskan ya membuat tugasnya per kelompok, tapi aku tugasnya tetap melalui Google Kelompok. Ya. Jadi di sini nanti ada beberapa kelompok. Ibu mau membuat di sini ada 6 kelompok. Ya, artinya bagian sini 2 kelompok, 2 kelompok dan 2 kelompok. Ya, nilainya dari mana? Masing-masing kelompok harus menyiapkan soal sendiri-sendiri untuk kelompok yang lainnya. Sehingga kelompok lainnya nanti akan menyelesaikan persoalan tersebut. Sampai sini paham? Oke, sekarang silakan kalian bentuk sebuah kelompok, ya, melakukan diskusi bersama. Baik, di sini ada mahasiswa sudah Ibu bagi. Di sini ada 6 kelompok, ya, kelompok A, B, C, D, E dan F. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa kalian masing-masing kelompok harus membuatkan suatu pertanyaan, ya, dan ditukarkan kepada teman yang lain. Ya, jadi di sini sudah Ibu pilih kelompoknya, kelompok yang di tengah sini, ya. Jadi tadi kelompok D memberikan suatu pertanyaan, ya, permasalahan yang kemudian akan diselesaikan oleh kelompok C. Ini aku ambil random satu contoh. Nanti panelnya kalian pada saat di Google Form silakan adik-adik semuanya itu mengisi hasil jawaban dari kelompoknya masing-masing, ya. Paham ya? Silakan kelompok C untuk melakukan presentasi, mendiskusikan. Baik, terima kasih. Info pertanyaan dari kelompok D, yang dimana ini adalah contoh kasus aliran tak termanfaatkan. Misalnya air mengalir melalui pipa yang berupa diameternya. Pipa masuk diameter 18 inci D1, pipa keluar diameter 12 inci yaitu D2, kecepatan di ujung keluar D2 sama dengan 16,6 feet per second. Tujuan perhitungan yang pertama itu kecepatan ujung masuk V1, yang kedua laju aliran volumetrik Q, yang ketiga laju aliran massa M dot, yang dimana menggunakan persamaan kontinuitas A1 V1 sama dengan A2 V2 dengan A sama dengan I kuadrat per 4. Kita dapat menghitung kecepatan masuk V1 dengan diameter pipa yang lebih besar. Kecepatan masuk akan lebih rendah. Volumetrik Q ini akan tetap konstan di seluruh pipa. Yang selanjutnya laju aliran massa M dot diperoleh dari rho Q, di mana rho adalah densitas air. Hasil V1 sama dengan 7,35 feet per second dan Q 29,34 feet per 3 per second. Laju aliran massa dapat dihitung dengan mengalirkan Q dengan densitas air. Oke, terima kasih. Silakan tempatnya. Kasih tepuk tangan. Jadi ini adalah salah satu contoh tugas yang harus kalian kerjakan. Tetap yang mengupload di Google Form itu adalah per individu karena rekod yang diambil adalah nama kalian per individu. Walaupun jawabannya adalah sama. Oke ya. Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya, buat tidak menjadi permasalahan kalian lagi ya. Berhubung jam perkuliahan kita sudah selesai dan lebih kurang.
tugas ini bisa kalian selesaikan semaksimal mungkin. Ya, anggaran itu dikumpulkan di minggu depan melalui telepon. Oke ya, silakan kembali ke tempat duduk semula. Baik ya, ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa semua atas perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga ibu sampaikan tentang materi ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Ingat kata ibu, kita tidak perlu belajar banyak, sedikit, tetapi kalian memahami dan menambah wawasan. Oke ya, paham ya? Iya, paham. Oke, terima kasih atas kerjasama adik-adik semua yang bisa mendukung pada siang hari ini. Untuk kegiatan juga pada siang hari ini, marilah kita masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video terkait dengan proses belajar mengajar pada mata kuliah Mekanika Fluida. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.